beratnya adalah kalau jadi orang yang di posisi kita tuh harus nunjukin perubahan nih sama Allah. Kalau lu nggak berubah, nggak ada perubahan yang signifikan setelah kejadian ini. Jangan-jangan setelah ini dikasih musibah, nggak dikasih waktu lagi, selesai. Artinya Anda kurang ajar sama Allah. Betul. Kita kasih solusi. Mantap. Makanya dia bilang pas selesai kejadian, dia bilang sama gua, waktu dia diputar-putar di Tsunami itu, Ya. dia bilang, gua neraka nih fix nih. Gue udah durhaka sama laki gue gitu kan. Oke. Laki gue udah gak, kata-kata terakhir laki gue yang paling diinget dia pada saat diputar itu adalah itu, kapan lu pakai hijab. Wow. Jadi itu adalah hikmah tersendiri buat dia. Oke. Gitu. Akhirnya begitu Nah, sudah pasca atau kembali normal. lain normal, dia coba baru di situ. Widih. Gue bilang, oh ternyata harus tsunami dulu ya. Loh iya bener dong. Iya. Allah itu kasih hidayah itu Betul. lewat jalan yang mungkin kita nggak duga-duga. Bener. Iya kan? Gue bilang, Ada yang tiba-tiba langsung kayak hijaban ya udah. selesai gitu misalnya. Iya. Ada juga yang ya ujian demi ujian. Betul. Iya kan? Terus gue bilang, karena gue juga bilang gini, kata-kata pamungkas gue nih untuk meyakinkan dia ya pada saat pasca tsunami itu. Kalau tsunami aja nggak bisa bikin lu hijaban, terus lu mau dikasih apa lagi? Wow. Keren. Nih contoh buat suami-suami yang Anda mungkin masih berat untuk mendawai istri Anda. Bukan berarti berdoa minta tsunami ya. Iya. Ya gue bilang gitu. Oke. Makanya baru dia hatinya. makin mantep lagi gitu kan. Oke. Karena ya udah ngerasain mau mati gitu. Oh iya. Sama juga sepupu gue juga kayak gitu. Akhirnya Oh dia, ada juga Iya, sepupu sepupu yang gue memang belum tadinya hijab. belum hijab. Iya. Terus udah gitu Hijab. dia alhamdulillah juga sama reasonnya, karena ya kita udah mau mati katanya gitu. Mau ngapain lagi kita katanya gitu. Ya udah akhirnya dia juga hijaban. Makanya gue juga waktu itu pas kaget ketemu dia kan. Alhamdulillah nih gitu kan gitu. Jadi alhamdulillah lah, maksudnya kelihatan lah. Maksudnya walaupun yang zohirnya aja ya kita lihatnya kan gitu. Soalnya kan memang orang merasakannya bahwa ini gue dikasih kesempatan kedua kalinya hidup loh. Betul. Secara fitrahnya ya, secara refleks kita kan berkata ini nggak gampang loh orang melewati ini. Banyak juga orang yang cuma kesenggol dikit lagi bawa motor, kesenggol bis, kelindes, meninggal. Qadarullah ya kan. Betul. Tapi ini prosesnya tuh lu sampai digulung, lu sampai begini berdarah-darah, banyak keluarga yang ditinggalkan, kita pada meninggal. Iya. Keluarga terdekat. Masa lu nggak mau coba untuk merapihkan penampilan lo sih? Iya betul. Nah itu kan. Ditambah lagi kalau dari sisi gue yang suka yang gue suka bilang sama bini gue sama anak-anak gue juga, termasuk buat pesan buat gue sendiri juga adalah kita itu orang-orang yang dikasih kesempatan hidup untuk yang kedua kali nih, iya kan? Jadi kita tuh pilihan nih, ya kan? Cuma beratnya adalah kalau jadi orang yang di posisi kita tuh harus nunjukin perubahan nih sama Allah. Kalau lu nggak berubah, nggak ada perubahan yang signifikan setelah kejadian ini. Jangan-jangan setelah ini dikasih musibah, nggak dikasih waktu lagi, selesai. Artinya Anda kurang ajar sama Allah. Betul. Makanya gue bilang ini kita tuh harus bener-bener signifikan berubahnya. Karena kita bukan kayak orang biasa nih yang belum punya kejadian yang istilahnya yang extraordinary ya. Karena ini kan musibah yang alam lagi. Banyak gitu orang yang nyesel loh ketika kecelakaan, musibah, belum taubat, belum sempat minta ampun sama Allah, meninggal di tempat, dalilnya jelas tuh, ya kan? Nah sampai-sampai dia untuk minta kembali lagi ke dunia untuk berusaha memperbaiki amal soleh, nggak bisa kata Allah. Nggak ada kesempatan, neraka selesai. Kalau memang ternyata mati dalam keadaan kufur ya, maksudnya ya, atau mungkin dia memiliki dosa-dosa besar gitu kan, bukan maksud untuk menggampangkan kalian tempatnya di sini, di tempatnya di neraka, di surga, bukan. Tapi maksudnya kalau memang ternyata dia memiliki dosa besar, apalagi sampai syirik, ya lagi kan, kondisi meninggal dalam kondisi memang lagi dosa besar, itu kan udah jelas hadisnya. Jelas, betul. Ancaman-ancamannya bisa ke arah sana, bukan kita memvonis orang gampang masuk neraka loh ya, garis bawahin teman-teman. Nah makanya sampai akhirnya ini dampaknya ngaruh gak sih ke perubahan-perubahan kehidupan? Oh iya betul. Sampai lo punya coffee shop, ya kan? Sampai lo punya restoran, ya dan lain-lainnya, itu ngaruh banget gak sih? Ya ngaruh, alhamdulillah sih ngaruh ya. Maksudnya di situ ya kita mikirnya gimana caranya kita
usaha apa namanya tidak melanggar syariat gue juga kan gitu. Makanya gue buka juga coffee shop itu gak ada musiknya, ya kan. Terus juga apa karyawannya apa laki-laki semua gitu kan. Karyawannya apa kata orang begitu masuk coffee shop, coffee shop jarang banget ada nggak ada musiknya. Iya. Ini ngopi nih, ngobrol. Nih Mas sepi banget nih Mas. Gitu. Tapi pertanyaannya ini coffee shop apa ruang rapat? Sepi. Tapi alhamdulillahnya responnya banyak yang bilang ke barista gue, dia bilang ini enak nih buat meeting. Oh ya, dia bilang gitu. Oh alhamdulillah. Jadi banyak yang mereka kesana tuh meeting. Oh, apalagi waktu itu kan lagi kita bukanya juga pas zaman apa namanya lagi work from home gitu kan. Nah mereka pada ke situ bawa laptop meeting. Kayak gitu. Jadi kayak ada hikmahnya gitu loh. Yang di Galaxy Bekasi itu ya? Iya betul. Di bawah tangga depannya Papa Rich ya, tuh. Pinggir jalan tuh. Nah itu apa namanya? Kalau gue ngerasain hikmahnya ya ternyata bisa kok apa namanya tanpa melanggar syariat, bisa kok. Allah tunjukin bahwa ya itu dengan respon-respon mereka yang bilang enak buat meeting, terus enak lebih dapat vibes apa ya, lebih tenang lah di situ. Dan maksudnya dia bisa ngobrol sama temennya kalau mereka nggak meeting ya. Jadi nggak terlalu bising karena tahu kan lu kalau kita lagi ngobrol sama teman kadang suka harus teriak-teriak karena terlalu besar suaranya atau karena nggak nyaman karena lagunya nggak sesuai dengan yang lu suka gitu kan, ibarat misalnya kayak gitu. Betul. Kayak gitu sih. Nah ternyata bisa loh ya, asal edukasinya benar. Bahkan lu juga nggak perlu effort edukasi yang parah ya. Enggak. Dalam artian kayak itu respon yang didapat sama konsumen dengan kita nyaman bisa fokus meeting. Itu bukan gara-gara diedukasi sama tim lo kan? Oh enggak. Ya kita kan nggak bilang apa-apa, pokoknya nggak ada musik aja udah. Oke. Nggak dibilang apa namanya ada edukasi tertentu ya, maksudnya secara spesifik kenapa kita jelasin enggak. Kita ya emang datang nggak ada musik, udah gitu udah laki-laki semua kayak gitu. Ya gitu sih. Oke. Itu selain nggak ada musik di coffee shop yang di bawah tangga Galaxy Bekasi, nggak ada bayar juga bisa nggak? Kalau gitu gue OTW sekarang. Gratis dong. Iya benar. Sementara menariknya gini sih bro, kalau kita mundur dikit ke belakang, ya sebelum adanya coffee shop misalnya yang lagi lo jalanin atau restoran gitu kan, lo memutuskan untuk menikah satu sama seorang perempuan yang memang bisa dibilang kalau bahasa halusnya ibu tunggal, ya kan, single parents. Ya sekarang lagi happeningnya bahasa ibu tunggal, ya kan, atau mungkin ya kalau bahasa yang mohon maaf ya misalnya bahasa yang lebih ini janda misalnya, Oke. Beda 10 tahun sama lo, ya kan. Satu itu yang difikirkan lo apa sih sebenarnya kesana mindsetnya. Terus yang kedua adalah masih turunan dari situ sampai akhirnya lo harus menafkahi 5 orang anak yang semuanya perempuan. Iya. Bener ya, kita berteman gue tahu anak lo semua perempuan 5-5-nya. Oke, ya kan, dan semuanya hurufnya K semua, sampai hafal gue. Wifi rumah lu K juga tuh, password ada K apa gitu. Iya kan, maksudnya itu. Dan apakah ini ada hubungannya sama lo semangat banget pengen jadi pengusaha sehingga nanti lo memiliki tanggung jawab yang luar biasa, harus menafkahi 6 orang perempuan termasuk istri lo? Iya. Iya dong. Iya betul. Nah itu nyambung apa gimana sih ceritanya, apa seperti apa? Ya jadi pertama mungkin motivasi kenapa gue bisa nikah sama ibu tunggal. Ibu tunggal, iya. Bener apa namanya? Gue bilang kayak gue gitu bilang sama nyokap kan. Nah kejadian apa namanya waktu masih ada nyokap itu kan, gue nikah waktu itu masih ada nyokap ya. Kondisi kan ini sebelum tsunami ya, setahun sebelum tsunami lah. Oke. Gue bilang sama nyokap, anak mana sih yang pernah kebayang nikah sama ibu yang udah beranak gitu loh. Oke. Gak ada yang pernah ngebayang kayak gitu. Janda. Iya, gak ada yang pernah ngebayang. Pasti kan pengen namanya gadis. Iya kan? Iya yang masih yang biasalah stigmanya putih, ini segala macam gitu. Pokoknya fisik banget lah gitu kan. Itu saya semua tuh kayak gitu. Anda nggak tahu sarkas ke saya apa seperti apa tuh. Anda juga nggak usah ketawa. Anda di belakang kamera juga pasti pengennya seperti itu. Ya kan? Ya fitrahnya begitu. Iya kan, fitrahnya kayak gitu. Cuma gue bilang, tapi kenapa gue mau mau nyanggupin sama yang ini nih, pilihan gue ini. Karena gue bilang semua doanya nyokap gue itu ada di dia. Oh ya. Nyokap gue dari dulu
Nah gue kan termasuk begitu ya? Iya, jadi gini, nyokap gue tuh dari dulu selalu doain gue, bilang kalau misalnya lu cari jodoh itu yang harus hobinya sama, komunikasinya bagus, biar chemistry gampang ketemu. Betul, karena menurut dia ini core-nya menurut dia nih. Wih mantap. Jadi komunikasinya harus bagus. Usulnya nih. Usulnya nih, nggak boleh ganggu gugat nih kalau yang ini nih. Oke. Komunikasinya harus bagus, hobinya sama, mandiri, sama pintar manage duit. Dia bilang gitu kan. Itu pentingnya itu tuh. Beda tipis ya antara manage duit sama mata duitan ya. Iya. Beda tipis ya. Gitu. Nah, enggak kok, beliin ini dong, tolong dong, aku butuh ini. Kamu mata duitan, aku manage duit. Gitu. Udah tuh, terus udah gitu gue bilang, nah karena pas gue bilang begitu, nah ini semua ada di dia nih. Gue bilang semuanya ada di dia nih gitu kan. Terus nyokap gue nangis. Waduh. Dia bilang, ya terus gue mau ngomong apa lagi gitu, nyokap gue bilang gitu kan. Ya karena apa nyokap lo nangis? Ya karena nggak setuju awalnya. Karena berat kok, ya anak gue nggak salah nih. Jawaban dia tuh benar karena itu sesuai dengan doa gue. Tapi kenapa dapatnya yang seperti itu? Ibu tunggal. Tanpa harus menyudutkan. Walaupun tidak salah ya. Iya, tanpa mengurangi rasa hormat ibu tunggal lagi nonton ya. Betul. Ini ngomong isi curahan hati yang lagi dirasakan pada saat momen itu. Betul. Jadi nyokap gue ya agak ya gimana ya kok bener sih doanya gitu kan, nggak salah, tapi mungkin kata nyokap gue doanya kurang satu lagi kali ya gitu. Cuma kan ya gimana Allah ngasih gitu kan. Gue bilang akhirnya nyokap gue singkat cerita setuju mau ketemu gitu-gitulah ya kan. Nah terus kalau dari sisi guanya ya memang gue tidak pernah membatasi sih, maksudnya emang mungkin karena bukan ngebatasi ya, mungkin lu kalau ditanya juga lu nggak pernah kepikir akan ketemu sama perempuan yang misalnya ibu anak 2 atau anak 1, mungkin nggak pernah kepikir karena memang kayak ya namanya gue single ketemu single kan gitu aja kan. Gitu. Jadi emang tidak pernah terprinsip atau belum pernah termindset gue nggak akan mau sama yang begini misalnya gitu. Enggak memang. Cuma karena gue mikirnya ya gue jomblo lama ya kebetulan ya gitu kan ya, alhamdulillah. Walaupun mindsetnya juga belum sampai yang kita kalau kita mau nikah tuh harus ta'aruf, belum sampai situ kan mindsetnya. Jadi walaupun sudah hijrah tapi kan masih belum sampai situ ya. Nah jadinya kan gue lama tuh ya kan, maksudnya jomblonya gitu ya, walaupun itu alhamdulillah berarti emang Allah lagi jaga gue gitu kan. Bener. Jadi waktu pas udah dikasih yang sekarang, gue mikirnya ya berarti itu kan rezeki kan. Tinggal gue seriusin gitu, masa mau dilepeh rezekinya gitu loh. Gue mikirnya gitu ya kan. Ya udah, apapun kondisinya, apapun statusnya, ya terima aja, hajar aja gitu kan. Gitu, dari situ motivasinya. Dan menariknya lagi adalah yang suka gue motivasi bini gue ya, termasuk buat diri gue sendiri adalah gue bilang gini, menariknya adalah kalau gue kawin sama dia, gue langsung posisinya jadi bapak. Iya memang dong. Ya enggak dong, kalau lu kawin kan lu jadi suami istri aja, belum jadi bapak karena belum ada anak. I see. Gue bilang kalau gue kawin sama lo, gue langsung jadi bapak, bukan suami bapak aja. Yang literally bapak ya? Iya bapak dong. Ya gue kan cari nafkah. Iya dong. Ada anak-anak langsung. Ada anak-anak langsung. Gitu kan. Gue langsung jadi bapak. Terus udah gitu, lu juga ya lu udah ibu, cuma lu dapat status istrinya kan. Nah berarti kalau lu sama gue ini doanya kan lebih cepat nih diijabah kalau misalnya kita mau usaha-usaha apa atau apapun kehidupan nantinya, karena lu udah ada anak, jadi otomatis doanya, dan rezeki dari anak juga kan ada. Betul beda dong, maksudnya gini, lu kawin sama-sama single belum ada anak ya kan, terus lu doa minta rezeki segala macam, beda dong sama gua yang kawin udah punya anak. Iya dong kan, berarti istilahnya nih kalau misalnya secara logika begonya gue aja gitu ya, berarti kan mestinya yang harus diduluin gitu kan ya, gue dong dibanding lu ibaratnya kan gitu gitu. Walaupun ya pada kenyataannya Allah punya caranya sendiri ya, cuma maksudnya secara logika dunianya gue mikirnya gitu maksudnya justru nggak boleh takut dong, justru kita yang justru harus lebih berani dong dibandingin yang single, bener gak? Kebalik gitu loh, Anda bener gak? Yang single banyak pilih. Iya kan, mindsetnya kebalik gitu. Justru gue mindsetnya seperti itu. Jadi kalau gue kawin sama lo, doa gue kan lebih bagus, lebih mujarab gitu loh gitu. Jadi gue balik mindsetnya. Kalau orang kan mungkin mikirnya
sama-sama single gitu kan. Walaupun nanti kenyataannya memang ya beda-beda, itu jalan orang masing-masing. Rezekinya. Ya kan? Cuma kan kita ikhtiar dong. Betul. Maksudnya walaupun gue juga mikirnya ya bukan wah kalau misal pas udah kawin begitu ternyata nggak sesuai ekspektasi, berarti salah nih. Yang enggak juga kan, itu semua ada hikmahnya. Masa ntar lu ganti ke gadis kan? Iya kan nggak boleh gitu kan, nanti itu ada hikmahnya. Ya atau kan? nambah? Oh enggak, oke, fokus. Mungkin Anda kali ya. Saya sudah salah set di awal. Oke, lanjut. Sayang saya belum kenal istri Anda. Coba ya kita kenalan dulu. Oke. Gitu. Nah, berarti hubungannya ternyata terbukti ya. Ya alhamdulillah Allah mudahkan gitu kan. Sampai akhirnya bisa menjalankan usaha gitu ya. Habis itu baru dari situ gue bilang memang maksudnya sama bini gue, nah ini kan sekarang gue posisinya lagi jadi lawyer nih kan waktu itu. Nah gue bilang suatu saat gue pasti akan usaha nih. Gitu karena menurut gue ya kalau lu mau istilahnya keuangannya lebih bagus lagi ya, menurut gue profesi pengusaha itulah yang lebih bagus dibandingin lu professional career ya kayak gue misalnya lawyering itu. Makanya ya kalaupun gue lawyering ya goals akhirnya adalah gue sebagai yang punya firma gitu ya, gue pengusaha juga kan. Lo yang punya law firmnya. Iya, gue yang punya law firmnya dong gitu kan. Kalau misalnya jadi kerja sama orang mulu kan gitu kan. Ini mindsetnya luar biasa nih. Gitu. Berarti artinya gue mau bahas sedikit mengenai pengacara lo ini ya. Lo kan pengacara karena turunan dari kakek lo. Kakek lo tuh, bokap gue tahu tuh kakek lo tuh salah satu pengacara ternama juga di Indonesia tuh. Siapa namanya? Delma Juzar. Kakek lo kan ya? Di Chevron deh. Sekarang namanya Chevron, dulu Caltex. Oh, Caltex. Iya. Dia angkatannya sama Buyung Nasution lah. Adnan Buyung Nasution. Temenan tuh ya. Temenan. Cuma bedanya Pak Adnan Buyung Nasution kan konten kreator. Enggak, maksudnya ngonten. Suka tampil di kamera lah. Iya, kan berarti kan ada kontennya. Betul. Iya kan, kalau kakek lo yang di balik layar. Enggak bikin konten artinya enggak vokal di kamera gitu kan. Betul. Oke. Nah, makanya akhirnya lo pengen kalaupun misalnya nantinya lo punya usaha lagi, dikasih kesempatan buat bikin unit bisnis baru, berarti lo akan punya law firmnya. Betul, gue harus punya law firmnya gitu kan. Bahkan waktu nyokap gue masih ada, itu yang usaha gym itu, gue kan punya usaha gym dulu kan di rumah itu. Nah itu juga dibantu nyokap gitu, karena memang nyokap juga support untuk gue usaha gitu loh. Karena emang nyokap pengennya bukan kerja sama orang sebenarnya, cuma kan sampai lu punya skill, sampai lu punya bekal itu kan lu harus kerja dulu sama orang. Nah makanya waktu gue udah ada keinginan buat usaha, nyokap udah dukung tuh pada saat itu. Dan alhamdulillahnya gue umur 32 kan gue mau usaha. Nah ternyata usaha itu yang bisa gue jalanin secara proper, yaitu bisa gue jalani sekarang di umur gue yang berapa? 27 ini. Wow. 2 nih kan, berarti kan gue ada kopi sama restoran. Satu lagi. Oke. Jadi ternyata ya jalan Allah ya kita nggak bisa duga bro. Iya dong. Gimana ya? Ya kita boleh berencana, tapi ternyata Allah punya rencana yang lebih baik. Bener. Nah kuncinya terlepas dari musibah itu. Betul. Kuncinya yang pertama adalah ketika lo bertakwa sama Allah, ittaqillah, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Betul. Nah ini yang dimaksud teman-teman semua. Waktu gue sebelum kawin tuh rencana gue tuh dulu lucunya nih, gue mau kawin umur 27. Gue bilang gitu waktu itu di bayangan kepala gue nih ya dulu. Terus gue mau punya usaha sendiri, law firm atau apapun lah usahanya. Cuma waktu itu masih law firm sih. Gue pengen punya law firm sendiri maksimal di umur 32. Baru bikin ya. Nah, kenapa bisa pikiran begitu? Ya target aja. Target aja. Alhamdulillahnya gue kawin di umur 23. Anda rencana Allah ya. Iya benar. Ya. Anda mulai berpikir, lihat contohnya Amri Juzar. Anda ingin menjadi pengusaha sukses yang menjalankan bisnis Anda sesuai dengan syariat Islam? Satu kuncinya, hidupkanlah janda-janda. Lebih seksi bro. Kita kasih solusi.